Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Peternak Google. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam segala usahanya, apalagi dalam beternak ayamnya. Semoga ayamnya selalu sehat ya. Oke, kawan-kawan semua. Nah, hari ini saya akan memberikan tips and trick cara memilih atau menseleksi ayam-ayam untuk dijadikan indukan. Nah, ada beberapa hal yang harus kawan-kawan perhatikan dalam menseleksi atau memilih indukan ayam kampung ya, atau menseleksi calon-calon ayam untuk dijadikan indukan. Karena ini akan mempengaruhi kualitas dari DOC yang dihasilkan. Kita ambil contoh yang saat ini kita lihat di sini ada ayam KUB ya, ini KUB. Nah, hasil ayam yang saya seleksi untuk dijadikan indukan. Nah, saya upgrade menggunakan Barred Rock ya. Karena mungkin kita sudah bahas kenapa saya menyilangkan KUB dengan Barred Rock gitu ya. Ya, utamanya untuk meningkatkan kualitas ayam KUB-nya itu sendiri, terutama dari produktivitas telur dan dari postur. Nah, kita lihat lebih dekat. Ya. Ayam. Nah, yang cocok dijadikan indukan ya. Ada yang ciri-cirinya ya. Yang pertama adalah kita lihat dari jenggernya. Jengger ayam yang memiliki kualitas yang bagus itu biasanya memiliki jengger yang wilah atau yang besar jenggernya. Kita lihat yang ini ya. Ini jenggernya wilah, pialnya besar. Nah, inilah tipikal salah satu karakter indukan yang memiliki jengger yang kualitas indukan yang bagus. Ini bisa bisa digambarkan ayam ini memiliki produktivitas telurnya yang tinggi. Itu salah satu tipikal ayam-ayam petelur yang kuat. Nah, ini juga saya masih masukkan jenggernya agak sedikit sumpal, tapi saya lihat dari postur dan bobotnya ini masih masuk. Saya coba dan alhamdulillah masih bagus yang seperti ini. Tapi diusahakan tetap menggunakan jengger-jengger yang seperti ini. Ini dijamin ya. Dijamin kalau yang memiliki jengger seperti ini, insya Allah produktivitas telurnya akan lebih tinggi daripada yang jenggernya yang seperti ini ya. Nah, yang kedua kita bisa lihat dari karakteristik bulunya ya. Bulu ayam yang memiliki produktivitas telur tinggi biasanya tebal ya. Bulunya tebal, bisa lihat dari bagian bokongnya atau bagian pandatnya ya. Biasanya bulunya agak sedikit tebal di sana, di area sana. Kemudian bentuknya agak sedikit membulat. Nah, seperti ini ya. Ini memiliki produktivitas telur yang tinggi biasanya yang seperti ini. Ya, kalau yang jalur pedaging ya, yang produktivitas telurnya kurang bagus, itu biasanya dia cenderung bulunya tipis ya. Seperti itu. Jenggernya sumpel, pialnya kecil ya. Nah, ini ayam KUB saya. Sehari ini bisa nelor sekitar 3 butir ya, dari 5 ekor paling sedikit biasanya ya. 3 butir per hari. Tadi ini ada sisa 2 tadi karena pecah satu ini. Pecah 1 butir. Nah, dari 5 ekor ini paling sedikit saya bisa 3 butir per hari. Ini masih belum puncak produksi kawan-kawan. Ayam-ayam ini baru berumur 5 bulan. Nah, awal bertelurnya itu sekitar umur 4 bulan setengah. 4 bulan ya. Ini 4 bulan, yang ini 4 bulan udah mulai bertelur. Ini udah bulan kelima. Nah, ini masih belum puncak produksi ya. Nah, kemudian selain jengger, bulu, kawan-kawan semua juga harus bisa menseleksi dari bobot. Bobot ayam yang cocok untuk dijadikan indukan adalah minimal 1,3-1,4 ketika usia pulet 4 bulan.
Ya, kalau bobotnya nggak masuk, saya sarankan untuk potong saja. Kenapa? Karena nanti DOC-nya juga akan cenderung lebih kecil. Jadi saya menggunakan standar bobot untuk indukan itu di 1,4 untuk ayam-ayam yang lokal. Ya, di sini ada kedu. Ini kedu merah, bobotnya hampir 1,5 1,6. Ya. Ini KUB ini bobotnya 1,4 1,5. Ya, masih masuk untuk dijadikan indukan. Nah, karena apa? Nanti ini kalau udah benar-benar puncak produksi, ini kisaran sedikit 1,8 sampai 1,9 kilo. Ya, kalau di awal saja di umur 4 bulan bobotnya baru 1 kilo, 1,1 ons. Ya, jangan harap nanti DOC-nya akan besar-besar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi ya, dari tadi jengger, kemudian bulu, kemudian bobot. Nah, yang terakhir adalah genetik ayam itu sendiri. Ya, tadi sudah memenuhi jengger wilah, pial besar, bulu tebal, kemudian bobot masuk. Tapi genetiknya kita nggak tahu. Ya, kenapa? Ini penting genetik, karena genetik tidak bisa dibodohi gitu ya, tidak bisa dibohongi. Contohnya kita lihat ayam pelung. Ayam pelung pialnya besar, jenggernya besar. Apakah produktivitas telurnya tinggi? Tentu saja tidak, karena genetiknya tidak ada genetik yang memiliki produktivitas telur tinggi. Nah, pentingnya di sini mengetahui silsilah ayam yang kita besarkan, yang kita akan jadi ikan indukan, karena genetik itu sangat penting. Nih contohnya ini, kalau ini sudah disilangkan dengan baretrok, jengger pasti wilah, pial pasti besar, bulu pasti tebal, bobot pasti besar juga. Genetik jangan ditanya, ini jantannya jantan baretrok. Tentu saja genetik petelurnya akan sangat kuat. Karena apa? Genetik ayam dari jantan itu sangat mempengaruhi nanti ke anaknya. Ayam baretrok ini bertelur berapa banyak? Nah, ayam baretrok ini bertelur bisa sampai 250 butir per tahun. Ya, 250 butir per tahun. KUB berapa? KUB itu masih di kisaran 180 butir per tahun. Sangat jauh ya. Maka dari itu saya menambahkan ini adalah upgrading dari ayam KUB. Ya, karena apa? Untuk meningkatkan kualitas produktivitas telurnya. Nah, ini bulunya sangat tebal. Lihat, ya. Baret itu tebal bulu. Nah, ini tipikal petelur kalau yang seperti ini. Nah, maka dari itu kalau kawan-kawan ingin memelihara ayam untuk dijadikan indukan, cari tahu dulu asal usulnya dari mana. Ya, jangan sampai kawan-kawan semua memelihara ayam yang kurang jelas silsilahnya. Karena apa? Salah silang saja akan mengakibatkan downgrade, penurunan kualitas dari indukan itu sendiri. Kita ambil contoh, misalkan KUB ini kita silangkan dengan Bangkok. Bobot besar, pasti besar. Jengger, apakah akan wilah? Tentu saja akan sumpel, karena Bangkok itu cenderung jenggernya sumpel-sumpel. Ya, kemudian apalagi bulu, apakah akan tebal? Tidak, bulu ayam yang sudah disilang Bangkok cenderung akan lebih tipis. Ya, postur tentu saja akan lebih besar. Ya, seperti itu. Jadi kalian harus tahu silsilah ayamnya itu dari mana, silangan apa. Ya, tanya saja. Kalau penjual yang baik itu pasti memberikan informasi terkait silsilah ayam tersebut. Dan nanti setelah kita lihat, nanti kalian bisa melihat apakah benar nggak yang dibicarakan penjualnya. Apakah benar nggak ini ada darah baretnya, apakah ada darah australopnya. Itu bisa dilihat nanti setelah menjadi pulet. Kita lihat jenggernya seperti apa, pialnya seperti apa, bulunya seperti apa, bobotnya masuk atau enggak. Ya. Jadi itulah kawan-kawan, sedikit gambaran bagaimana kita memilih indukan yang cocok untuk dikembangkan biakan. Ya, yang memiliki produktivitas telurnya bagus, pertumbuhannya cepat, ya, atau bobotnya tidak terlalu ringan gitu ya, untuk dijadikan indukan ayam kampung pedaging. Seperti itu. Beda cerita kalau kita ke jalur petelur. Kalau kita sekarang membahas adalah ayam kampung
tipikal indukan kampung pedaging. Kalau saya pribadi dalam membreeding ayam itu dibagi 2 jalur. Ya, jalur jantan dan jalur betina. Saya tidak mencetak ayam khusus bertelur, petelur. Karena apa? Ayam khusus petelur beda karakteristiknya. Kalau ayam untuk indukan cetak kampung bedaging itu biasanya bobotnya harus 1,4 up tadi ya. Beda kalau misalkan kita untuk cetak petelur ya, khusus petelur saja. Kita tidak akan tetaskan telurnya. Bobotnya itu justru cari yang di maksimal 1,2. Kenapa? Karena akan berpengaruh pada rasio pakannya. FCR-nya akan lebih rendah. Kalau ini sehari itu membutuhkan 100 gram. Kalau yang bobotnya lebih ringan tentu saja pakannya juga lebih sedikit, sekitar 85 gram sampai 80 gram bisa ditekan. Tentu saja ini akan mempengaruhi HPP. Kalau ini saya berbicara tentang bagaimana kita melihat atau menseleksi indukan untuk indukan ayam kampung pedaging. Ya, pedaging, ingat, indukan ayam kampung pedaging, bukan pool untuk membuat ayam petelur. Oke. Nah, selain dari tadi jenis jenis jengger, pial, bulu, kemudian berat badan, genetik. Yang terakhir adalah yang paling penting juga, masa brooding. Nah, masa brooding ayam ini harus benar-benar baik ya untuk ayam-ayam yang akan dijadikan indukan. Kalau bisa diusahakan 0 sampai 3 bulan itu full pakan yang proteinnya tinggi. Ya, itu 5-11 merek apapun. Ya. Nah, setelah 3 bulan barulah kasih pakan khusus ayam petelur. Kenapa? Karena kandungan protein dan bahan bakunya berbeda. Di sana memiliki konsentrat petelur kalau pakan jadi petelur. Ya. Saya sendiri menggunakan pakan merek Sinta GT1. Ya. Nah, itu saya kasih setelah ayam berusia 3 bulan. Jadi alhamdulillah selama 1 bulan saya berikan pakan petelur, mereka sudah mulai belajar bertelur. Biasanya di kisaran 4,5 bulan mereka sudah bertelur. Ya. Nah, puncak produksinya biasanya di angka umur 7-9 bulan itu udah masuk puncak produksi biasanya. Ya, seperti itu. Nah, oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kalau ada yang perlu dikoreksi, koreksi saja di kolom komentar. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar. Untuk apa? Untuk menjadi peternak mandiri yang sukses. Ya, seperti itu konten hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak mandiri jaya.